Puji Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena saya pulang ke rumah sendiri. Ya, saya melayani di rumah sendiri. Jadi, Bapak Ibu kasih sudah tahu siapa saya. Ya, memang saat ini saya dipercayakan untuk melayani di Surabaya, di GKA Agape. Ya, saya berterima kasih untuk Kenatua Pak Adi dan Pak Calvin. Kebetulan ada tugas tidak hadir pada hari ini. Kasih untuk hamba Tuhan, Bang Lian dan rekan-rekan yang lain, pengurus, bahkan keluarga besar Jemaat GAPI Philadelphia yang sudah boleh mempersilakan saya untuk melayani di momen hari ulang tahun GAPI yang ke-18. Ya, saya ingat dulu waktu saya datang, kita masih di ruko, itu panas ya kalau nggak salah. Ya, itu doa bergumul untuk mencari tempat. Ya, luar biasa Tuhan yang juga beberapa tempat, namun tempat ini yang Tuhan tetapkan untuk didirikan GAPI Philadelphia, tempat yang strategis. Nah, tempat yang strategis ini Bapak Ibu, kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjangkau banyak orang, sungguh sangat disayangkan. Pengalaman gereja-gereja yang lain, jika sudah ada tempat, akhirnya mereka ya adam ayam, tidak seperti awal mula. Jadi di hari ulang tahun ini diberikan tema jemaat yang visioner dan memenuhi panggilan. Tadi kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu, apa itu jemaat yang visioner? Jemaat yang visioner adalah jemaat yang hidup untuk dan bagi kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab, ajaran yang benar. Banyak sekali saat ini aneh-aneh pengajaran. Karena itu Bapak Ibu, kita harus punya standar yang jelas, yang benar, yaitu firman Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul adalah dasar yang sangat jelas mengenai jemaat yang visioner, jemaat yang memenuhi panggilan. Jadi Kisah Para Rasul ini dengan diawali turunnya Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh kurang lebih 500 orang. Ya, dan Tuhan Yesus berpesan supaya mereka menunggu di Yerusalem. Waktu itu ada 120 orang menunggu di Yerusalem. Pada pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, orang-orang yang setia ini begitu semangatnya, berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. Salah satunya itu Petrus yang kita tahu mengkhianati, kabur dan lain sebagainya. Tapi pada waktu pencurahan Roh Kudus berkhotbah secara luar biasa sehingga banyak orang bertobat pada waktu itu. 3.000 orang. Jadi ini momen di mana kumpulan yang sangat multi suku, ya, pada waktu itu dari berbagai daerah datang untuk merayakan hari Pentakosta. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 ini secara jelas menyampaikan tentang ciri-ciri gereja atau jemaat yang visioner dan memenuhi panggilan. Yang pertama, yaitu jemaat yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu, bila kita belajar firman Tuhan, kita akan dapat melihat pernyataan diri Allah. Dan pernyataan diri Allah ini melalui 2 hal, yaitu pernyataan dirinya
melalui wahyu kepada kita, wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi dikatakan tidak seorang pun yang akan dapat mengenal Tuhan jika dia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya, revelasi wahyu kepada kita melalui wahyu umum, yaitu ciptaannya, dan wahyu khusus melalui firman-Nya. Ya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan diri melalui wahyu umum, melalui alam semesta, sejarah dunia hati nurani. Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu, apa yang dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Karya Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menciptakan buah yang beraneka ragam rasa, manis, kecut, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, hewan-hewan yang beraneka ragam. Kalau Bapak Ibu senang pelihara hewan, ikan maupun burung-burung di udara, begitu luar biasa. Saat hujan guntur kilat, itu menyatakan kemahakuasaan Tuhan bagi setiap kita. Jadi orang tidak akan berdalih. Orang melihat bagaimana kuasa Tuhan, karya Tuhan, mereka tidak akan bisa protes, tidak ada di Tuhan. Dengan Tuhan begitu luar biasa menata dunia ini, orang akan melihat bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Jadi mereka bisa melihat wahyu umum lewat pencipta. Namun apakah yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Menurut Bapak Ibu apa? Tidak bisa kita lihat melalui alam semesta, yaitu Allah rindu untuk bersekutu dengan kita. Ia yang tidak bisa kita lihat melalui alam semesta. Jadi pernyataan Allah melalui alam semesta adalah alat yang luar biasa. Tetapi Tuhan rindu dirinya kita kenal lebih dari sekedar alam semesta. Karena itu ada tindakan Allah yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan adalah menyatakan dirinya melalui wahyu khusus. Wahyu khusus, firman yang ditulis di dalam Alkitab. Dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Jadi Tuhan memberikan ilham kepada para penulis untuk menulis dan dibukukan pada Alkitab 66 kanon, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Wahyu mengatakan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahkan. Artinya apa? Artinya di luar firman yang tertulis tidak benar. Kebenaran hanya ada dalam Alkitab yang sudah dibukukan bagi kita. Ini Allah berikan wahyu khusus. Dikatakan pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Tuhan berulang kali memakai nabi-nabi dari satu zaman ke zaman yang lain untuk berbicara kepada umat Tuhan.
supaya umat Tuhan itu bersekutu dengan Dia, datang kepada Dia. Karena Allah rindu supaya kita bersekutu dengan Dia. Dari Alkitab kita bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mau bersekutu dengan kita, Allah yang ingin supaya hati kita itu berpaut kepada Tuhan. Ini yang tidak bisa kita lihat dari alam semesta. Alkitab memberikan akses, jalan masuk untuk mengenal, mengerti apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan bagi dunia. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak memiliki Alkitab. Karena Bapak Ibu, kita harus memiliki Alkitab. Dan juga Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bukan hanya melalui yang tertulis saja, namun juga melalui firman yang menjadi manusia. Ini wahyu khusus, firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi Allah tidak hanya berbicara kepada nabi-nabi, tetapi kita yang menerima pewahyuan melalui Yesus Kristus yang menyatakan dirinya, sehingga kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Pernyataan Tuhan Yesus, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, panjang sabar, Allah yang maha kuasa, adil dan benar, dan Allah yang penuh bertanggung jawab. Ketika Bapak Ibu di dalam kesulitan, apakah Bapak Ibu meragukan kuasa Tuhan? Kita sering panggil Dia Bapa, tapi kadang-kala kita tidak berlaku seperti anak. Seorang anak harusnya percaya kepada Bapa seperti seorang anak kecil. Tidak bingung besok mau makan apa, besok mau pakai baju apa. Dia sukacita, senang bermain, karena dia percaya bahwa orang tuanya bertanggung jawab. Kita juga harus begitu. Jadi jangan sedikit mengalami kesusahan kecil kita sudah mengerutu, mengeluh, ancam-ancam Tuhan. Hati-hati. Tuhan ini supaya kita tahu pikiran-pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan maksud ketika situasi ini terjadi, ketika pandemi ini terjadi, segala sesuatu terjadi pasti seizin Tuhan. Pasti seizin Tuhan. Tuhan punya maksud. Karena itu dalam firman Tuhan kita harus mengenali apa yang menjadi rencana Tuhan, keinginan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan. Yesus Kristus adalah contoh firman yang menjadi manusia. Dan melihat Dia, kita percaya sifat Bapa ada di dalamnya. Allah adalah Allah yang rindu supaya dirinya itu kita kenal. Kita tidak mungkin mencintai kalau tidak mengenal. Ya. Katakan tidak kenal maka tidak sayang. Perjumpaan Bapak Ibu dengan Tuhan bisa dihitung atau tidak? Perjumpaan dengan Tuhan apakah 1 minggu sekali waktu kebaktian? Kebaktian cuma 1 jam setengah. Bagaimana hari-hari kita? Apakah ada perjumpaan dengan Tuhan? Apakah ada jadwal rutin kita berjumpa dengan Tuhan? Di dalam doa kita, dalam persekutuan kita, sehingga kita bisa mengenal Dia, sehingga kita bisa cinta Dia, sehingga penyembahan kita kepada Dia itu penyembahan yang
benar-benar tulus dari hati kita, bukan sekedar mulut. Pengenalan secara pribadi dengan Tuhan sangat penting. Kalau anak-anak sekolah pun datang tiap hari, karena kita tidak terlalu kenal dia. Tapi kalau kita sudah hidup setiap hari dengan dia, baru tahu, oh seperti ini orang. Jadi seperti itu. Nah, kita dengan Tuhan juga gitu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan? Karena Tuhan itu rindu supaya hatinya, pikirannya kita kenal. Dan dia sudah menyatakan melalui wahyu umum, wahyu khusus, melalui firman yang ditulis, melalui firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi kita punya Allah yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, seringkali ketika kita membuka Alkitab untuk membaca, kita seringkali seperti membuka album foto. Nah, kalau kita buka album foto, apa yang kita lihat? Cari diri kita kan? Mana saya ya? Nah, oh itu saya, oh itu foto tahun berapa ya? Saya masih kurus. Karena pandemi saya sudah tambah gemuk. Ya kita cari diri kita. Nah kan kalau juga di dalam Alkitab, kita buka Alkitab, kita lihat apa yang menjadi berkat bagi saya? Apa sih janji Tuhan ya? Foto janji diri ya. Jadi untuk diri kita, buat saya. Saudara, Tuhan menghendaki kita umatnya itu mengenal siapa dirinya. Karena itu Ia memberi wahyu, syarat Tuhan untuk kita mengenalnya. Jadi firman Tuhan atau Alkitab adalah pernyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya kita kenal. John Stott mengatakan, jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Ya, ini gunanya ada Alkitab. Jadi jangan pakai Alkitab seperti bantal untuk tidur, untuk obat tidur. Ini untuk dibaca, untuk direnungkan sehari-hari. Kenapa orang Yahudi begitu kuat dalam pengajaran mereka? Karena Tuhan perintahkan, ajarlah mereka setiap hari, siang, malam, pagi. Jadi pikiran mereka sudah terbentuk sejak kecil. Budaya mereka dalam kehidupan sudah terbentuk. Nah, kalau kita punya anak-anak usia tertentu, kita harus membentuk sekolah yang Tuhan karuniakan, sekolah yang betul-betul bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, bukan sekedar mengajar ilmu pengetahuan saja, tapi kerohaniannya itu penting. Supaya ketika apa yang dicapai, cita-citanya itu, hidupnya memuliakan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin rendah hati. Semakin tahu Tuhan, semakin kita ini tidak ada apa-apa. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ini dan itu, kerjakanlah dengan sebaik mungkin untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul, dan mereka semakin mengenal pikiran-pikiran Allah. Mereka semakin mencintai Allah, mengasihi Allah. Dan bukti dalam kehidupan mereka, setiap hari mereka selalu ditambahkan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang melihat kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, penting untuk kita memperoleh firman Tuhan. Nah, bagaimana memperoleh firman Tuhan? Sarananya yaitu yang pertama, kita harus mendengar
firman Tuhan. Harus selalu mendengar. Tuhan kasih kita satu pasang telinga kiri dan kanan untuk mendengar firman Tuhan. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi pendengaran firman Tuhan ini akan membantu kehidupan kita. Tapi kalau kita sering dengar gosip, sering dengar hal-hal dari media sosial yang belum tentu kebenarannya, kita sudah terpengaruh. Omong ini, omong itu, salah, dan lain sebagainya, kejadian di fitnah. Karena kebenaran, orang bisa upload sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati, kita terpengaruh. Lebih baik mendengar firman Tuhan, karena iman kita bertemu dengan pendengaran. Dalam situasi saat ini perlu iman. Percaya kita kepada Bapa kita. Jangan menyakiti hati Bapa. Dosa kalau kita tidak beriman kepada Dia. Yang kedua, yaitu kita harus membaca. Bukan sekedar mendengar, harus membaca. Tuhan kasih satu pasang mata kiri kanan untuk membaca. Lewat telinga, lewat mata. Ini semakin kuat kita. Jadi bukan hanya kita dengar terima-terima. Kita nggak tahu benar atau salah. Nah, kita harus perlu membacanya sendiri. Supaya kita, betul yang dibicarakan. Salah. Nah, kita tahu dari mana? Kita membaca firman Tuhan. Dikatakan bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Harus perlu membaca. Hal ketiga, yaitu menyelidiki. Nah, bukan saja mendengar, melihat, membaca, harus menyelidiki. Harus selidiki kebenarannya. Benar enggak? Karena begitu banyak ajaran saat ini yang sesuka-sukanya sendiri. Ya. Mau jemaatnya banyak, pakai caranya dia. Ya, apa yang menjadi kebutuhan orang saat ini? Pakailah itu supaya jemaatnya banyak. Tapi imannya tidak terlalu kuat. Ketika orang hanya datang karena butuh makan, kasih makan kenyang dia pergi. Orang hanya butuh datang untuk minta-minta, dia dapat dia pergi seperti pengemis. Kita harus menyelidiki kebenarannya. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tapi berindu untuk hidup kita lebih baik, perlu punya waktu untuk memilih benar firman. Kita tahu, zaman ini sedang arah kemana. Yang keempat, yaitu menghafal. Nah, ini menghafal perlu ya ini. Dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di komisi wanita saya ini laki-laki, tapi karena nggak ada yang pegang komisi wanita, saya yang pegang komisi wanita. Nah, saya memegang komisi wanita, saya memberikan ayat hafalan, 10 ayat hafalan. Karena sudah usia, para usia itu setia loh hafal ayat. Yang muda-muda kalah. Padahal anak-anak sekolah minggu itu kita tiap hari kasih ayat hafalan. Tapi di masa muda kok jadi lemah, tidak ada ayat hafalan. Nah, itu komisi wanita, usiawan terlebih itu, waduh menghafal. Mereka bilang apa? Supaya nggak cepat tikun. Bisa ada pekerjaan otak menghafal firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menghafal firman Tuhan, di dalam tekanan hidup, permasalahan hidup, firman Tuhan itu akan menguatkan kita, muncul, menguatkan kita, sehingga kita kuat, mampu menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Ujilah, coba lakukan. Ketika Bapak Ibu ada masalah, firman itu oh ya, oh ya, begitu. Ketika ada orang membuat kita hati sakit, kita ingat harus mengampuni. Tuhan, sebelum matahari terbenam, Tuhan tolong. Janganlah saya menyimpan kepahitan. Saya mau menyimpan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengampuni.
menghafal firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Jangan menghafal keuangan tinggal berapa bulan. Firman Tuhan ini perlu dihafal. Yang terakhir, Bapak Ibu, merenungkan. Jadi tidak saja mendengar, membaca, menyelidiki, menghafal. Yang lebih kuat yaitu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi, yaitu pegang Alkitab. Ya, coba Bapak Ibu mempertahankan Alkitab dengan jari kelingking. Orang rebut cepat ya, tanpa tenaga bisa. Tambah membaca, masih bisa. Kalau orang rebut kita tahan masih bisa. Jari tengah mempelajari, semakin kuat, tapi masih bisa. Orang rebut, setan bisa rebut. Menghafal, makin kuat. Orang mungkin bertenaga untuk merebutnya, tapi masih bisa. Tetapi yang terpenting jari jempol, yaitu merenungkan. Kita mendengar, kita perlu merenungkan. Bisa pegang ya, agak susah kalau merenungkan. Kita membaca, perlu merenungkan. Kita menyelidiki, perlu merenungkan. Kita menghafal, perlu merenungkan. Yang lebih luar biasa, kokoh dan kuat 5 jari. Mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan. Coba rebut, susah. Jadi Bapak Ibu harus ingat 5 hal ini untuk kita memperoleh kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi kalau pohon hidup di pinggir sungai, bagaimana? Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita sungguh luar biasa, berpengaruhnya sungguh luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua dari jemaat yang visioner dan yang dipanggil Tuhan berpanggilan, yaitu jemaat yang bersaksi. Ada cerita seorang ilmuwan yang menemukan obat penyembuh untuk sakit kanker. Ya, ada ilmuwan, dia menemukan obat untuk penyembuh sakit kanker. Tapi dia tidak mau untuk menceritakan kepada orang lain. Dia tidak mau. Itu dirinya sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana? Apa pendapat saudara jika seorang ilmuwan menemukan obat kanker tetapi tidak menceritakannya pada orang lain? Pasti kita lihat bilang orang ini egois lu, kejam lu, membiarkan orang lain mati. Ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari sekedar sakit fisik dan mematikan, yaitu namanya kanker dosa. Kanker dosa yang tidak hanya membunuh secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bapak Ibu tahu bagaimana cara mengatasi kanker dosa? Tahu? Gimana ya untuk mengatasi kanker dosa? Bagaimana jika orang tahu bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah satu-satunya jalan pengampunan dosa untuk kita kembali kepada Allah, namun dia tidak mau untuk menceritakannya kepada orang lain? Menurut Bapak Ibu, tidak ada bedanya dengan
para ilmuwan yang dapat obat penawar untuk menyembuhkan sakit kanker. Berarti kalau kita tidak bersaksi, berarti kita adalah orang-orang yang egois. Sama seperti ilmuwan itu. Kita adalah orang-orang yang kejam. Kita adalah orang-orang yang tidak berbelas kasih. Kita tahu kenapa kita nggak kasih tahu. Bapak Ibu, kita harus menjadi seperti orang-orang yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul. Mau untuk menceritakannya, mau untuk berbagi. Ketika kita tahu itu, kita harus cepat-cepat untuk memberitahukan kepada orang lain. Seperti Bapak Ibu, kalau belajar dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dalam Lukas kan ada 3 perumpamaan. Kenapa diceritakan 3 kali? Berarti itu sesuatu yang penting sekali. Domba yang hilang, birang yang hilang, anak yang hilang. Bagaimana reaksi kalau sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita itu hilang? Pasti kita cari. Kita cari sedemikian. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu mencari kita. Seberapa berharga kita? Sangat berharga sehingga Allah itu mau mencari kita. Mau datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi kita harus memberitahukan kepada orang-orang lain. Dikatakan, jika manusia diciptakan bagi Tuhan dan jika manusia dapat selamat atau terhilang secara kekal, maka hal yang paling penting di dunia adalah menunjukkan bagaimana seorang dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, apa itu bersaksi? Bersaksi itu menceritakan kepada orang lain apa yang dia lihat, dengar, dan alami di dalam hidupnya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kita perlu untuk menyatakan, memberitahu. Bapak Ibu, apa berita terbesar dalam hidup ini? 3 titik ini sebenarnya bisa memberikan potret di poin-poinnya lain. Apa berita terbesar dalam hidupmu? Berhasilkah dalam pendidikan? Sukses dalam karir? Menikah dengan pasangan idaman? Punya anak? Keluarga yang bahagia? Atau berlibur di tempat yang punya 4 musim? Atau apa? Kadang-kadang itu yang kita ceritakan, kita banggakan. Sudah diceritakan ulang lagi. Tapi sesungguhnya apa berita yang terbesar yang kita miliki? Yaitu menerima Kristus adalah pengalaman paling penting yang perlu kita saksikan kepada orang lain sebagai berita utama. Pengalaman rohani kita diselamatkan oleh Tuhan dari maut ke dalam hidup yang kekal. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasa ini kadang-kadang kita tidak menceritakan. Kita lebih menceritakan hal-hal yang lain yang hanya orang dengar untuk kesenangan telinganya sendiri. Tapi rohaninya, hatinya kita tidak dapat. Kita tidak menyampaikan apa yang Tuhan ingin supaya kita saksikan. Hati Tuhan, kerinduan Tuhan, supaya orang itu bertobat, supaya orang itu percaya kepada Tuhan, sehingga selamat seperti kita. Berkat yang paling utama di dalam kehidupan kita apa? Banyak orang berpikir uang, harta, dan sebagainya, itu semua akan sirna. Kita di dunia ini hanya sementara, hanya sesaat. Kita kerja mati-matian. Kita mati tidak bawa orang lain yang nikmati.
hal yang luar biasa, yaitu yang terutama keselamatan. Saya telah mati, mau kemana? Ada dua jalan, ke neraka atau ke surga. Orang yang masih hidup bisa bertobat, bisa kembali percaya pada Tuhan, masuk surga. Tapi kalau sudah mati, engkau mau berdoa, mau apa, nangis, tidak bisa. Orang tidak akan bisa pindah dari maut ke dalam surga. Banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Lazarus dan orang kaya itu, bagaimana orang kaya itu begitu pelitnya, sehingga Lazarus itu mengambil makan dari remah-remahnya saja. Tetapi ketika kematian menjemput mereka berdua, apa yang terjadi? Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Bapak orang beriman, orang kaya, kepanasan, kehausan, minta setetes air. Di dalam dunia dia bisa beli berlimpah-limpah, bak-bak, tapi ketika mati tidak bisa. Jadi kesaksian kepada orang yang belum percaya itu penting. Saya itu menyesal kalau ketemu orang, khususnya sudah usiawan, tidak menceritakan ini. Saya pernah ada tetangga itu belum percaya dari keyakinan lain, meninggal. Padahal dia udah sehat. Oh, sebentar lagi keluar rumah sakit. Nggak taunya. Dari situ saya ada kesempatan menyaksikan kasih Tuhan. Kita menjalankan hak kita. Orang percaya atau tidak itu urusan Roh Kudus, bukan kita. Kita hanya menyaksikan kasih Tuhan yang kita alami dalam hidupnya yang sudah diselamatkan kepada orang lain. Kita tidak memaksa orang lain, tapi Roh Kudus yang menggerakkan hatinya, yang menangkap hatinya sehingga bisa percaya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menerima Kristus adalah pengalaman paling penting yang perlu kita saksikan di dalam kehidupan kita. Pengalaman rohani kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena itulah kita lihat bahwa Tuhan berinisiatif mencari dan menyelamatkan kita. Dia mencari kita sedemikian jauh sehingga menjadi manusia mati di atas kayu salib. Dia menebus kita agar kita dapat kembali untuk memuliakan Dia. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam 1 Petrus 8, 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Setiap kita telah ditebus oleh Tuhan, dan setiap kita yang telah ditebus oleh Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada saat kita menerima kuasa itu, pada saat itulah kita terima Roh Kudus, dan pada saat itulah kita ditugaskan untuk mengabarkan Injil. Dikatakan bahwa kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana saya harus bersaksi? Cara bagaimana? Kita lihat ya, ini gambar uang. Anak kecil pun tahu ya, uang. Seluruh mata uang itu punya dua sisi. Bersaksi pun demikian.
Jadi tidak bisa kita membeli sesuatu pakai satu sisi. Ya, mau beli sabun, beli apa, kasih uang, tapi tidak dua sisi, satu aja. Bisa nggak? Berlaku nggak? Tidak, harus dua sisi. Begitu juga dalam kesaksian kita. Kita harus bersaksi melalui apa? Kehidupan dan perkataan. Ya. Kesaksian melalui kehidupan. Jadi harus dalam kehidupan kita harus ada daya tarik, yaitu kehidupan kita yang penuh integritas. Ya, jadi ada orang itu yang di dunia kerja berbeda, dia kerja dengan giatnya, tetapi di rumah marah-marah, ngomong-ngomong kotor dan lain sebagainya. Di gereja, wah, melayaninya dengan alim sekali. Tapi dalam kumpulan teman-temannya, dia punya kesenangan yang wah. Jadi orang ini tidak punya integritas, berbeda-beda. Orang yang punya integritas dimanapun dia berada, tetap sama. Kita juga harus punya daya tarik kehidupan yang berbelas kasih. Seperti Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu tergerak hatinya melihat orang-orang banyak yang tidak digembalakan. Kita juga harus punya hati yang berbelas kasih. Banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan. Kita harus memberitahukan, menyaksikan ini, punya hati yang berbelas kasih untuk menolong mereka. Dan juga kita harus punya kehidupan yang otentik, yang kehidupan yang asli, jujur, tidak munafik. Kehidupan kita harus sungguh-sungguh baik kepada mereka. Kalau kita memberikan pertolongannya, memang kita punya hati yang menolong, hati yang peduli. Jangan sampai kita salaman, tetapi hati kita tidak menyelaminya, hanya tangan kita, tapi hati kita dontor. Karena kata-katanya yang menyakiti hati. Saya tidak menyelesaikannya, saya simpan salaman senyum, tapi hati yang tidak sembuh. Ini bukan kehidupan yang total. Hati. Tuhan ingin kita menjadi kesaksian yang baik. Yang dalam kehidupan kita ada daya tarik, kehidupan yang penuh integritas, kehidupan yang penuh berbelas kasih, kehidupan yang otentik. Namun dari perbuatan orang tidak akan melihat kesaksian melalui kehidupan kita itu tidak cukup. Tidak cukup. Orang tidak bisa melihat bagaimana kehidupan Kristus dalam kita, bagaimana mereka mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita juga banyak buat kesalahan. Karena itu kita harus memiliki kesaksian melalui perkataan. Perkataan secara langsung, perkataan secara langsung. Ketika kita bertemu dengan orang, kita digerakkan oleh Tuhan, kita langsung menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat, satu-satunya penebus dosa. Dan juga perkataan tidak langsung, yaitu perkataan melalui kesaksian kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan saya, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana saya bisa meninggalkan dosa-dosa saya yang lama melalui tidak langsung. Ataupun perkataan melalui undangan. Mungkin kita terbatas di dalam berbicara, tidak pandai untuk bercerita. Kita bisa mengundang dia untuk datang dalam pertemuan, untuk dia bisa mendengarkan kebenaran firman. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita. Kita bisa bersaksi melalui perkataan, lewat langsung, tidak langsung, maupun dengan ungkapan, sehingga banyak orang mengenal tentang Kristus. Jadi kita melalui perkataan orang akan mengetahui jalan keselamatan di dalam Kristus. Sebaliknya, jika kita hanya memberikan kesaksian melalui perkataan,
kita tidak menunjukkan kesaksian melalui kehidupan, itu sama saja seperti bila kita katakan, kamu dengar omongan saya, tapi jangan lihat kehidupan saya. Kalau orang yang berkata demikian, 100% orang yang mendengar itu menolak. Karena ini seperti sisi mata uang, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kita menyaksikan hanya lewat kehidupan saja, atau hanya perkataan saja. Dua-dua itu bersama-sama berjalan seiring, baik kesaksian kehidupan maupun kesaksian perkataan. Karena orang akan lihat dari perbuatan-perbuatan kita juga. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk menjadi jemaat yang visioner, kita boleh memenuhi panggilan pelayanan sebagai gaya hidup. Jadi semua kita yang diselamatkan itu dipanggil untuk melayani. Kita dilengkapi untuk melayani. Kita semua itu diutus untuk melayani. Jadi semua kita itu harus melakukan pelayanan. Bukan saja rasul-rasul, bukan saja pendeta, penatua, tapi semua kita harus melayani. Kita dipanggil, itu merupakan undangan pribadi Tuhan bagi seorang yang mau bekerja sesuai dengan visi Allah, menggunakan talenta yang Tuhan telah berikan. Jadi kita itu tidak bertanya, bukankah apa yang saya dipanggil, melainkan apa panggilan saya dan bagaimana saya memenuhi. Jadi yang bilang bukan panggilan saya. Yesus itu membutuhkan pelayanan, bukan seorang produser, tetapi seorang yang penyalur. Sehingga dalam kehidupan kita pelayanan itu berlipat kali ganda. Banyak orang bisa ikut juga melayani Tuhan. Tuhanlah yang memiliki sumber segala sesuatu. Kita hanya tinggal untuk melaksanakannya. Jadi ketika kita menerima diri sebagai penyalur, bukan produsen, kita tidak takut pada tantangan-tantangan. Baru karena tahu Tuhan adalah sumber untuk memenuhi. Tuhan pasti memenuhi. Kalau Tuhan yang membangun, Tuhan yang akan mencukupi. Sehingga kita tidak akan frustasi karena berusaha menghasilkan segala sesuatu untuk menyelesaikan pelayanan. Kita juga tidak tergoda untuk mendapat pujian saat Tuhan memberkati pelayanan kita. Kita tidak akan mengalami kebebasan baru. Kita akan mengalami kebebasan baru dan bersukacita besar bisa melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih bagi kemuliaannya. Tapi kadangkala orang itu banyak hal bagaimana sikap terhadap pelayan. Kadangkala mereka itu tidak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Diajak untuk melayani, kita tidak mau tahu. Ada juga orang yang mau tahu, tetapi tidak mau bertindak. Dia tahu kebutuhannya di situ, tapi dia tidak mau untuk bertindak. Ada yang mau tahu, tapi mau bertindak untuk memperoleh apa? Keuntungan diri sendiri. Yang Tuhan inginkan kita yaitu mau tahu, mau bertindak untuk melakukan yang Tuhan mau. Karena itu Bapak Ibu, yang terakhir kita harus melakukan gaya hidup, yaitu gaya hidup 3D. Doa, dana, daya. Doa, kita harus punya waktu mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Dikatakan maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita harus mendoakan. Yang kedua yaitu dana, memberi dukungan bagi pekerjaan di ladang Tuhan.
Katakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bagaimana jemaat mula-mula mereka saling tolong-menolong, ya? Saling membantu yang miskin, yang punya bantu yang miskin. Wah, sungguh luar biasa dalam pelayanan mereka, sehingga mereka itu tidak berkekurangan. Mereka mau menyalurkan. Yang ketiga yaitu daya. Bagaimana kita menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu, sejauh mana kita berdoa bagi ladang pelayanan kita? Sejauh mana saudara memberi persembahan untuk kebutuhan di ladang pelayanan Tuhan dan bagi kebutuhan pekerja Tuhan? Sejauh manakah saudara cara mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan saat ini? Usia kita saat ini kan, di dalam Alkitab Tuhan berikan kita usia 70 sampai 80. Kalau kita sudah umur 50, berarti tinggal berapa tahun lagi. Nah, selama kita hidup, mari kita menggunakan komitmen untuk memakai gaya hidup 3D ini: doa, dana, dan daya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, perjalanan Gabi Philadelphia sampai usia yang ke-18 tidaklah mudah. Saya tahu bahwa uangnya tidak banyak, tapi bagaimana Tuhan mempercayakan membuka panti, membuka sekolah, bahkan yang lain lagi nanti. Tuhanlah yang berpunya, Tuhanlah yang akan memberi, menggerakkan hati setiap kita yang mau berdoa, yang mau mendukung dalam daya kita juga, untuk kita senantiasa terus berkobar-kobar. Api kita jangan padam. Kita harus mau melakukan ini. Ini bagian saya untuk menjadi jemaat yang visioner, memenuhi panggilan Tuhan. Kita harus mengenal akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, teruslah bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan yang ketiga, yaitu lakukanlah pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan secara bersama-sama, sehingga nanti di usia yang beberapa tahun ke depan berbeda dengan usia 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang akan berkarya melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan, berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mau untuk bersaksi. Kami tahu untuk jalan bagaimana mengatasi kanker dosa. Janganlah kami berdiam diri, tapi kami mau untuk menyaksikan itu, dan kami mau untuk ambil bagian dalam pelayanan. Bila Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani, baiklah kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Janganlah biarkan kami menunda atau banyak berpikir pertimbangan, tapi biarlah kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami, panggilan Tuhan itu, kami mau pergunakan dengan sebaik-baik. Di mana kami berada, Tuhan pakai kami. Baik di gereja Tuhan, di rumah tangga kami, di dalam pekerjaan aktivitas kami, biarlah lewat kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.